Pemirsa, Stadion Utama GBK menjadi saksi nyata saat Garuda membungkam tim naga. Semangat dan strategi pun menyatu sempurna, membawa asa ke Piala Dunia. Lantas mampukah timnas Indonesia menjaga langkah juara? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Kita awali informasi hari ini dengan informasi kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah semi permanen di kawasan Kapuk Muara Jumat siang. Kebakaran terjadi tidak jauh dari stasiun pengisian bahan bakar umum swasta. Ini adalah pantauan dari udara, pemirsa. Seperti yang kita lihat bersama, api membakar pemukiman warga dengan cepat karena angin berhembus juga sangat kencang. Puluhan rumah warga hangus terbakar. Kita lihat apinya begitu besar dan cukup parah ya. Ini terjadi di Jalan Kapuk Muara Raya nomor 26 RT 5 RW 5. Ada 7 unit damkar dan 85 orang tim pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga saat ini penyebab kebakaran belum diketahui dan tidak ada korban jiwa yang diterima informasinya dari peristiwa ini. Sebelumnya lokasi ini, pemirsa, juga pernah terbakar, tepatnya pada bulan Juli tahun 2023. Kebakaran pabrik lilin menyambar 10 rumah di Taman Sari, Jakarta Barat. Warga panik berjibaku memadamkan api dan menyelamatkan sapi kurban. Warga panik saat kebakaran pabrik lilin yang berada di pemukiman padat Jalan Keutamaan dalam Krukut Limo, Taman Sari, Jakarta Barat. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya agar api tidak merambat ke bangunan lain. Warga juga berupaya mengevakuasi hewan kurban. Kebakaran terjadi saat karyawan beraktivitas membuat lilin berukuran besar. Padahal warga sempat melarang pabrik lilin ini beroperasi. Udah ada sekian kali, ini mungkin untuk yang kesekian kalinya, kurang lebih seperti itu, Bang. Karena pabrik tempo hari pun sudah dikomplain sama masyarakat, cuman sampai dengan saat ini masih bisa beroperasi. Api bisa dipadamkan setelah 25 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kapal cepat pengangkut wisatawan menuju Pulau Nusa Lembongan, Klungkung, Bali terbalik, pemirsa. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan terekam kamera wisatawan. Inilah video amatir yang merekam detik-detik saat kapal The Tanis terbalik saat hendak bertolak ke Pelabuhan Sanur dari Nusa Lembongan, Klungkung, Bali. Peristiwa terjadi saat kapal sedang mengangkut penumpang, namun tiba-tiba ombak besar datang hingga membuat kapal oleng. Air laut pun masuk ke dalam kapal dan membuat kapal hilang keseimbangan. Sejumlah penumpang yang mayoritas wisatawan asing nekat melompat untuk menyelamatkan diri. Mengevakuasi bot Tanis ya yang miring laut, itu jumlah penumpangnya 89 orang, 77 warga negara asing, 12 orang WNI. Jadi kemarin sudah dievakuasi semua dalam keadaan selamat dan termasuk barang-barangnya sudah diselamatkan. Dan informasi hari ini bot akan ditarik oleh kru yang pemilik manajemen. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bulan menjadi target operasi polisi. Seorang bandar narkoba ditangkap tim khusus narkoba Polda Sumbar di sebuah rumah kontrakan. Sebanyak 11 paket narkotika jenis sabu diamankan petugas. Inilah penggerebekan yang dilakukan tim khusus narkoba Polda Sumatera Selatan di sebuah rumah kontrakan di Kota Padang, Sumatera Barat. Di balik plafon loteng rumah tersembunyi sebuah ruangan rahasia yang disulap menjadi tempat pesta narkoba. Petugas dibuat terkejut saat menemukan 11 paket sabu dalam berbagai ukuran yang disimpan rapi di dalam kotak speaker. Barang haram itu disembunyikan pelaku di sudut tersembunyi ruangan guna mengelabui polisi.
Pelaku yang diketahui bernama Nofri merupakan residivis bandar narkoba yang sudah 2 bulan menjadi target operasi polisi, tak bisa mengelak saat petugas menemukan barang bukti. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat telah mengamankan 1 orang laki-laki berinisial NN, usia 40 tahun. Kami melakukan penggeledahan di sebuah rumah dan ditemukan NN dan ditemukan barang bukti berupa sabu. Dari bersangkutan kami menyita 11 paket sabu yang disimpan dalam speaker warna hitam. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 2 pria di Jombang ditangkap saat mengirim paket sabu senilai ratusan juta rupiah di dalam kotak bakpia. HM 28 tahun warga Mojokerto dan Farid Saifuddin 28 tahun warga Jombang hanya bisa pasrah saat digiring petugas di Mapolres Jombang. Keduanya ditangkap saat membawa paket sabu seberat 99,22 gram dan 111,46 gram, serta pil ekstasi 50 butir dalam kemasan bakpia patok. Pengungkapan pengedaran sabu bermula dari upaya petugas menguntit pelaku HM saat mengambil paket sabu dalam kemasan bakpia patok dengan sistem ranjau di tepi jalan Desa Losari, Jombang. Saat ditangkap, pelaku mengaku mendapat barang dari DPO berinisial S asal Mojokerto. Polisi juga menangkap Farid di Jombang dengan barang bukti sabu dan pil ekstasi. Nilai barang haram yang berhasil diamankan lebih dari 200 juta rupiah. Orang yang mencurigakan di jalan nyari sesuatu, kita amankan, ya, tersangka atas nama H, ya kan, dari Mojokerto. Dia mengambil ranjauan di daerah pelosok wilayah kita. Setelah kita lakukan penangkapan, di tasnya ditemukan barang bukti sabu. Setelah itu ada di tempat dia ngambil dengan dibungkus bakpia ini ya, di tekas bakpia ini di dalam ini ada 1 on. Setelah itu dari mungkin anggota ya kan mengamati di sekitar situ, akhirnya kita dapatkan tersangka satunya atas nama F ya. F ditangkap di depan rumah sakit di daerah pelosok. Dari penggeledahan ditemukan sabu di rumahnya sekitar 100 gram lebih beserta ekstasi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, didampingi Seskap Mayor Teddy. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Id bersama keluarga di Masjid Raya Syekh Zayed, Solo, Jawa Tengah. Didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Presiden Prabowo Subianto menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga sholat Id di Masjid Istiqlal. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Presiden ke-10 dan 11 Yusuf Kala, dan sejumlah jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih. Usai sholat Id, Prabowo menyalami warga dan juga membagikan kaos yang langsung jadi rebutan ratusan warga. Sementara pemotongan hewan kurban milik Presiden Prabowo akan dilaksanakan Sabtu besok. Pemotongan bersama dengan milik masyarakat yang diserahkan melalui Masjid Istiqlal. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Id bersama keluarga di Masjid Raya Syekh Zayed, Solo, Jawa Tengah. Selesai sholat Id di Masjid Syekh Zayed, dibagikan 10.000 porsi bubur dan makanan manis bagi jemaah. Pada Idul Adha tahun ini, Wapres Gibran menyumbang 1 ekor sapi. Sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Geraha Sababwana, Solo. Jokowi juga akan berkurban 2 sapi yang diserahkan di 2 tempat berbeda. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Presiden Prabowo Subianto, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sholat Idul Adha ini dipimpin oleh Muzakir Abdurrahman selaku imam.
dan Profesor Wan Jamaluddin, Rektor UIN Raden Intan Lampung yang bertindak sebagai khatib. Tema yang diangkat dalam pelaksanaan Idul Adha tahun ini adalah berkurban dengan ikhlas, membangun bangsa dan cinta. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menjalankan ibadah sholat Idul Adha yang khusyuk dan tentunya penuh dengan hikmat. Dan tadi bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, para tokoh, alim ulama, dan tentunya masyarakat, kita berada di Masjid Istiqlal yang penuh dengan kemuliaan ini. Tentunya kita melakukan sebuah kontemplasi sebagai umat Islam dan juga sebagai bangsa Indonesia untuk dapat membawa nilai-nilai kurban untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dan adil. Kita tahu pengorbanan itu tentunya memiliki makna kesalehan secara vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, dan tentunya juga hubungan secara horizontal dengan sesama umat manusia. Bukan hanya sesama umat Islam, tapi juga sesama anak bangsa. Saya rasa spirit kurban ini tentu harus menjadi pedoman dalam hidup kita, termasuk dalam pengabdian kita untuk negara. Begitu. Ya, alhamdulillah tadi sudah berlangsung, ada dihadiri langsung oleh Bapak Presiden, ada juga Pak sejumlah menteri, ada Kabin, Panglima TNI, kemudian ada mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kala hadir ya, dalam suasana yang sejuk, tenang, dan khotbahnya juga menceritakan tentang sejarah Nabi Ibrahim Ismail, perlunya pengorbanan ya, yang menjadi teladan kita. Nah, di saat ini saya kira kita juga melakukan ritual korban ya, hewan. Tapi lebih itu saya kira kita perlu berkontemplasi untuk mentegakkan supaya kita lebih banyak berkorban bukan dalam bentuk hewan, tapi dalam bentuk pengorbanan untuk berbakti, bekerja lebih baik, terutama aparat pemerintah kepada masyarakat bangsa negara. Itu saya kira nilainya hampir sama. Berkorban, mengorbankan apa yang kita ada untuk yang kita sayangi, untuk kepentingan masyarakat bangsa negara. Ya, tentu seperti juga pesan tadi dari khotib ya, dan kita semua memperingati hari Idul Adha ini sebagai hari yang mengingatkan kita untuk selalu ikhlas dan berkorban ya, untuk terutama dalam pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga yang paling penting juga bagaimana kepedulian kita kepada sesama ya. Saya kira ini yang sejalan ya, hablum minallah, hablum minannas, yang sangat kuat gitu. Dan di hari raya kurban ini saya kira terutama apa yang disampaikan tadi, bagaimana pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim ya, yang diperintahkan oleh Tuhan menyembelih anaknya dan kemudian digantikan dengan kambing ya, atau dengan seekor domba. Ini menunjukkan bahwa kita harus ada keikhlasan dan ketaatan. Tapi dari sisi sosial saya kira itu. Dan ini sejalan dengan budaya kita, budaya gotong royong, budaya yang selalu membantu, toleransi, bekerja sama, dan sebagainya. Sementara itu, Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Rashid Baswedan, sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pagi tadi. Datang bersama anak dan menantunya, Anies Baswedan sholat Id bersama ribuan jemaah yang datang dari sekitar wilayah Masjid Raya Al-Azhar. Selain Anies, di masjid ini juga turut hadir Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Jimli Asidiki. Usai sholat, Anies menjadi khotib dan menyampaikan ceramahnya yang berjudul Kurban Kota dan Agenda Keadilan. Bagaimana kita menggunakan pesan dari peristiwa kurban yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, sesuatu yang amat ditunggu, amat dicintai, dan pengorbanan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi ketaatan pada Allah, dan bentuknya adalah diberikan
kambing yang dirasakan manfaatnya oleh semua. Jadi sekarang mari kita sama-sama kita melakukan kurban. Apa itu? Apa yang kita miliki yang kita bisa kontribusikan untuk keadilan. Pemirsa, sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dengan bobot 1 ton lebih menjadi sapi terberat di Provinsi Banten. Sementara di Mandailing Natal, Presiden juga membeli sapi dengan bobot 1 ton untuk kurban Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Pekerja ini memandikan sapi dengan bobot 1 ton lebih di peternakan Talas Farm, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Sapi jumbo berjenis limosin dengan nama Batalion ini merupakan hewan kurban milik Presiden Prabowo Subianto. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Iksan bersama tim dokter hewan memantau langsung pemeriksaan kesehatan kandang dan pakan sapi kurban milik Presiden. Sapi ini didatangkan dari Blora, Jawa Tengah dan sudah dirawat 2 tahun di peternakan ini. Dan alhamdulillah tadi hasil dari keterangan rekan-rekan dan Pak Wali Kota Tangsel juga mengumumkan bahwa sapi ini sapi terberat di seluruh Banten. Harga sapi kurban milik Presiden Prabowo dengan bobot 1 ton lebih ini 102,5 juta rupiah. Sapi jumbo bernama Ucok dibeli Presiden Prabowo dari sebuah peternakan di kawasan Panyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sapi simental ini berbobot 1 ton. Sapi Presiden sering dibersihkan, diberikan makanan bernutrisi, rumput segar, dedak hingga kembang tahu agar sehat dan beratnya terus bertambah. Sapi dari kandang kami keluar untuk jadi kurban Presiden Prabowo kan. Itu awalnya dihubungi gimana? Untuk awal dihubungi lebih ke oke lah bang yang untuk mengertinya kan. Jadi kayak kami dikabarin, jadi langsung kami rawat dengan bagus lah sapi itu tadi kan. Itu memang sapi yang paling besar di sini. Untuk cara ininya ya bang, dia bobot paling besar di sini. Rencananya, sapi kurban Presiden Prabowo akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Dan daging kurbannya akan dibagikan kepada fakir miskin dan pantai asuhan. Dari Tangerang Selatan, Banten, dan Mandailing Natal, Sumatera Utara, Nunung Purnomo dan Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sapi kurban untuk disembelih kepada takmir Masjid Tegalsari, Solo, Jawa Tengah. Ini merupakan pertama kalinya Wapres Gibran menyalurkan hewan kurban. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyalurkan sapi kurbannya untuk disembelih pada takmir Masjid Tegalsari, Solo, Jawa Tengah untuk Hari Raya Idul Adha 2025. Sapi kurban dari Wapres Gibran dengan jenis simental ini akan dikurbankan di Masjid Tegalsari pada hari Sabtu 7 Juni 2025. Pak, untuk silaturahim ya antara pemerintah dengan masjid-masjid, berarti kan mereka itu memperhatikan kemakmuran masjid sekitar, kemakmuran orang-orang muslim, bagus. Pemberian sapi di tahun ini merupakan kali pertamanya Wapres Gibran menyalurkan hewan kurbannya ke Masjid Tegalsari. Biasanya yang menyalurkan sapi kurban ke masjid ini adalah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ketika masih menjabat kepala negara. Selain di Masjid Tegalsari, Wapres Gibran juga menyalurkan sapi kurban ke Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Masjid Agung Solo, dan sejumlah masjid di kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Berbagi kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha, Partai Perindo mengadakan program Idul Adha Fest. 1 juta kantong kebahagiaan Perindo yang diselenggarakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Melaksanakan program Idul Adha Fest 1 juta kantong kebahagiaan Perindo dengan berbagi hewan kurban di seluruh DPW dan DPD di Indonesia. Tidak hanya pembagian di Jakarta saja, ada juga wilayah di Cimahi, Cianjur, Donggala, dan wilayah lainnya. Pembagian dari DPP Perindo sebanyak 1.000 kantong hewan kurban akan dibagikan ke masyarakat sekitar dan juga pengemudi ojek online. Pembagian hewan kurban diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya mereka yang bekerja informal. Ya ini.